Hai guys, kali ini kita akan menjelaskan tentang apa itu integrasi nasional. Integrasi nasional adalah suatu proses penyatuan atau pembaruan berbagai aspek sosial budaya, etnisitas, latar belakang ekonomi ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Nah, salah satu faktor yang membentuk integrasi nasional paling utama adalah munculnya perasaan senasib dan seperjuangan, rasa cinta tanah air, budaya gotong royong, dan antisipasi ancaman asing. Nah, integrasi nasional juga memiliki sebuah ancaman. Nah, ancamannya itu ada yang berasal dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Nah, kalau kalian emang pengen tahu lebih lanjut, tonton video ini terus ya. Ancaman di bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Beberapa contoh ancaman terhadap integrasi nasional di bidang ideologi adalah komunisme dan liberalisme. Yang pertama, komunisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah paham atau ideologi yang menganut ajaran Karl Marx dan Friedrich Engels yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantinya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Yang kedua, liberalisme. Dalam Ensiklopedia Britannica, diterangkan bahwa liberalisme adalah doktrin politik yang menjadikan perlindungan dan peningkatan kebebasan individu sebagai masalah utama politik. Bila tidak diatasi, hal ini akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Contoh kasusnya yaitu, pada waktu itu muncul gerakan Aceh Merdeka atau GAM. GAM merupakan suatu organisasi separatis yang pernah ada di Indonesia yang memiliki tujuan untuk memisahkan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik tersebut dipicu oleh adanya perbedaan keinginan antara pemerintah Republik Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka, sehingga para aktivis GAM ingin memisahkan diri dari NKRI. Adanya berbagai ancaman dalam bidang ideologi dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Strategi untuk mengatasinya yaitu, yang pertama, memahami lebih dalam tentang arti penting Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi usaha yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Selanjutnya adalah ancaman terhadap integrasi nasional di bidang politik. Apa itu ancaman politik? Ancaman adalah suatu usaha baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan juga keselamatan warga negara. Ancaman politik sendiri termasuk ke dalam salah satu bidang ancaman non-militer. Sedangkan politik adalah pembentukan dan pembagian kekuasaan di dalam masyarakat yang berwujud proses pembentukan keputusan khususnya dalam sebuah negara. Politik juga merupakan instrumen utama yang bisa menjadi penggerak terjadinya perang. Yang berarti ancaman politik adalah suatu usaha baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat membahayakan kedaulatan negara dan dapat memecah persatuan kesatuan suatu negara yang mengatasnamakan politik. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ancaman politik bisa terjadi dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang pertama, kita akan bahas dari dalam negeri. Contoh kasus dari dalam negeri yang pertama yaitu money politics atau politik uang. Politik uang ini biasanya dilakukan oleh para kader, simpatisan, dan bahkan pengurus partai politik itu sendiri menjelang hari H pemilihan umum. Politik uang ini dilakukan dengan cara pemberian uang, sembako kepada masyarakat yang tujuannya adalah menarik simpati masyarakat supaya memberikan hak suaranya kepada partai yang bersangkutan. Contoh kasus nyatanya yaitu pada pemilihan umum 2014 kemarin. Kasus selanjutnya yaitu politik oligarki. Oligarki adalah bentuk pemerintahan berikut sistem politik yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh suatu kelompok ataupun golongan masyarakat tertentu, baik dibedakan menurut keluarga ataupun kekayaan. Ini merupakan pelanggaran dalam hal demokrasi. Contoh kasus nyatanya yaitu berkaitan dengan kasus suap yang ditujukan kepada Ratu Atut dan adiknya Tubagus Wawan yang ternyata memiliki dinasti politik sendiri. Nah, kasus selanjutnya masih dari dalam negeri yaitu isu SARA yang dihubungkan dengan masalah politik. Selain kasus-kasus yang saya sebutkan tadi, ancaman di bidang politik dari dalam negeri, contoh lainnya yaitu tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sering terjadi di Indonesia. Lalu ada juga makar atau kudeta. Yang kedua yaitu ancaman dari luar negeri. Ancaman yang pertama yaitu terorisme. Contohnya saja, di 10 tahun terakhir ada ancaman dari luar negeri dalam bentuk terorisme, yaitu kelompok seperti ISIS dan organisasi semacamnya. Ancaman yang kedua yaitu adu domba negara lain. Indonesia dari dahulu pernah mengalami adu domba dari negara lain, misalnya saja di masa penjajahan. Tentu ini merupakan hal yang berbahaya, membuat suatu wilayah atau sekelompok orang tidak mempercayai negara yang menaunginya. Ini membuat beberapa wilayah juga memutuskan untuk memisahkan diri dari Indonesia
Ancaman yang terakhir yaitu adanya campur tangan negara lain dalam berbagai urusan internal Indonesia. Karena bukan tidak mungkin, jika negara lain terlalu jauh mencampuri urusan negara dapat menyebabkan timbulnya hasutan untuk memecah belah hingga menimbulkan konflik vertikal yang menyebabkan perang saudara. Guna menjaga marwah dan kedaulatan negara, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah diatur bahwa negara berhak menentukan nasib dan urusan bangsa secara individu tanpa ada campur tangan dari pihak asing tanpa terkecuali. Selanjutnya, kita ke strategi mengatasi ancaman di bidang politik. Yang pertama, menegakkan supremasi hukum atau menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Yang kedua, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang ketiga, mengembangkan demokrasi politik. Yang keempat, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang kelima, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Yang terakhir, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Nah, sekarang ancaman integrasi nasional dalam bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi merupakan setiap usaha dan kegiatan baik itu yang berasal dari luar maupun dalam negeri yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Nah, contohnya itu kayak inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, sistem ekonomi yang tidak jelas. Nah, strategi dalam menghadapi ancaman integrasi di bidang ekonomi adalah 1. Menciptakan lapangan kerja baru, 2. Melakukan pembangunan infrastruktur dalam negeri, 3. Menciptakan sebuah iklim usaha secara kondusif. Nah, contoh kasusnya itu yang terjadi di Indonesia tuh kayak wabah COVID-19 ini, pendapatan ekonomi Indonesia menjadi turun sekitar 0,4%. Lalu selanjutnya adalah ancaman di bidang sosial dan budaya. Ancaman di bidang sosial dan budaya ini terbagi menjadi dua macam, yaitu ancaman dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Contoh ancaman di bidang sosial dari dalam negeri yaitu munculnya isu-isu seperti kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan, dan juga keterbelakangan yang akhirnya memicu dan juga menimbulkan permasalahan seperti gerakan separatisme, terorisme, kekerasan, dan juga bencana yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Lalu jika ancaman di bidang sosial budaya pada luar negeri itu contohnya adalah karena adanya pengaruh negatif dari globalisasi. Nah, ini bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama adalah perilaku sikap yang konsumtif seperti foya-foya dan juga boros dalam memberi barang. Lalu yang kedua adalah gaya hidup yang hedonisme. Apa sih hedonisme itu? Jadi hedonisme adalah sebuah pandangan hidup di mana menganggap bahwa kebahagiaan ataupun kesenangan merupakan tujuan dari hidup itu sendiri. Nah, paham dari hedonisme ini akhirnya menimbulkan sikap-sikap yang melanggar norma seperti melakukan foya-foya, lalu ada pelecehan seksual, pergaulan bebas, dan juga mabuk-mabukan. Lalu contoh lain dari ancaman dari luar negeri yaitu adanya sifat individualisme. Individualisme itu adalah sifat di mana kita mementingkan diri sendiri dan menganggap bahwa orang lain tidak ada dan tidak bermakna. Lalu yang sering kita jumpai juga yaitu adanya westernisasi, di mana budaya-budaya barat saat ini mulai masuk karena pengaruh globalisasi, sehingga banyak sekali masyarakat yang memandang dan juga melakukan budaya dari barat ini. Contohnya seperti memakai pakaian yang kurang sopan, misalnya seperti memakai rok mini, lalu ada laki-laki yang memakai anting, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu memudarnya semangat gotong royong dan juga kemasyarakatan, juga lunturnya nilai-nilai agama dalam kehidupan. Nah, apa aja sih solusi yang bisa kita lakukan untuk menghindari dan juga menghadapi dari ancaman di bidang sosial budaya ini? Pertama adalah memperhatikan gejala perubahan juga sebab-sebabnya. Seperti kita melakukan observasi apa sih sebenarnya yang menyebabkan ancaman di bidang sosial budaya ini. Lalu kita juga bisa memerhatikan hal buruk dan hal-hal yang tak diuntungkan sehingga kita dapat lebih waspada dengan cara memelihara keseimbangan dan juga keselarasan fundamental. Jadi maksudnya di sini adalah memelihara keseimbangan manusia dengan Tuhan, memelihara keseimbangan manusia dengan alam semesta, memelihara keseimbangan manusia dengan masyarakat, dan juga memelihara keseimbangan manusia dengan kesejahteraan lahir dan batin. Jika sudah muncul sifat dari keseimbangan manusia dan keselarasan fundamental ini, diharapkan dapat memunculkan sikap toleransi. Lalu contoh kasus di bidang sosial dan budaya ini apa sih? Nah, contoh dari kasus yang muncul yaitu terjadi pada 5 Oktober 2019 lalu di Kota Blitar, Jawa Timur. Kasus ini bermula karena suami dari SB ini mengaku telah mencuri helm. Diduga suami dari SB ini mencuri helm karena ingin memenuhi kebutuhan istrinya yang suka bergaya hidup mewah atau hedonisme. Suami dari SB ini yang merupakan seorang kuli mengaku telah 3 kali mencuri helm di depan pegawai karena untuk memenuhi tuntutan istrinya yang meminta uang lebih untuk memenuhi gaya hidup mewahnya tersebut. Jadi bisa kita bilang bahwa sifat hedonisme ini adalah seperti kita melakukan kesenangan namun dengan cara
hal yang kita tidak punya dan juga memaksakan kehendak, akhirnya yang menimbulkan melanggar norma-norma yaitu seperti mencuri dan juga kekerasan. Oleh karena itu, dari kasus ini kita belajar bahwa sifat hedonisme itu tidak baik, jadi kita harus bisa memilah-milah mana lingkungan dan juga bisa mewaspadai dampak-dampak negatif dari ancaman di bidang sosial budaya ini. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Bentuk ancaman terhadap integrasi nasional di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer, pelanggaran kedaulatan wilayah, terorisme, pemberontakan bersenjata, spionase, dan konflik komunal. Ancaman tersebut dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman-ancamannya yaitu yang pertama, pelanggaran wilayah. Bentuk lain dari ancaman militer yang peluang terjadinya cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah laut, udara, dan daratan Indonesia oleh negara lain. Yang kedua, pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merusak kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. Yang ketiga, spionase. Kegiatan spionase dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan suatu negara dari negara lain. Yang keempat, aksi teror. Aksi teror merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan cara menebarkan rasa ketakutan yang berlebihan sehingga menimbulkan korban tanpa mengenal rasa perikemanusiaan. Yang kelima, konflik komunal. Konflik komunal adalah gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi antar kelompok masyarakat itu sendiri. Contoh kasusnya yaitu pelanggaran wilayah yang dilakukan dengan memasuki wilayah perbatasan laut atau darat Indonesia oleh unsur negara lain tanpa seizin petugas perbatasan. Kasus pelanggaran wilayah di Indonesia ini misalnya dilakukan oleh Malaysia di Blok Ambalat. Hingga sekarang, lebih dari 9 kali pesawat perang milik Malaysia masuk ke wilayah Indonesia secara sewenang-wenang. Upaya mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, Indonesia menggunakan sistem pertahanan bersifat semesta. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019, sistem pertahanan bersifat semesta melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.